Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa edisi 18 November 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini saya pilih dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-8, ayat 23 sampai 25. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan diri dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang yang dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Amin. Bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan hari ini, apa yang akan dibawa orang ketika mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya, menjadi berkuasa adalah impian. Ada orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang benar, tetapi ada orang juga yang mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan ketika kekayaan telah dipadukan dengan kuasa, cenderung melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena, kadang mengorbankan yang lain, sehingga dalam hatinya ia meninggikan diri, sebagaimana penglihatan Nabi Daniel, atau dalam kitab Daniel pasal yang ke-8 ini. Penglihatan itu mempertontonkan penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan, baik Babel, Media, Persia, dan Yunani. Semuanya dengan kekuatan kuasa yang ada pada mereka, mereka meninggikan diri begitu rupa. Tetapi apa yang terjadi di akhirnya? Adakah yang dibawa mati? Tidak ada. Apalagi ketika mereka dengan tinggi hati mau melawan raja segala raja. Dikatakan tanpa tangan manusia mereka menjadi hancur atau dihancurkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan masalah itu menjadi kaya. Bukan masalah itu menjadi penguasa yang berkuasa. Yang menjadi masalah adalah ketika kekayaan digunakan salah untuk menindas yang lain, atau kuasa yang ada pada penguasa itu disalahgunakan, bertindak semena-mena, menjadikan orang lain korban. Di manakah kita berada? Apakah kita orang yang
menikmati kekayaan atau harta benda, sekaligus menjadi berkat bagi yang lain. Dengan kuasa yang ada pada kita, kita menaungi, melindungi yang lain, atau sebaliknya. Dengan harta benda, kita menjadi sombong, tinggi hati. Dengan kuasa yang ada pada kita, kita cenderung mengorbankan yang lain, menindas mereka. Ingat, ada kuasa yang jauh lebih besar dari kekuasaan yang ada di dunia ini, kuasa yang ada pada Allah, Raja di atas segala raja, yang tanpa menyentuh penguasa-penguasa dunia, penguasa dunia akan dihancurkan dan tidak membawa apa-apa. Sebagaimana Ayub berkata ketika ia dalam pergumulan seorang yang saleh dan kaya, ketika semuanya habis, bahkan anak-anaknya meninggal dalam waktu yang bersamaan, ia hanya mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk terus merenungkan kehidupan ini, bahwa segala yang ada pada kita, baik kekayaan, kepintaran, kehormatan dan kuasa, semuanya akan berlalu. Kita akan kembali kepada Sang Pemilik kuasa yang abadi, yaitu Tuhan. Amin. Mari berdoa. Dengan menundukkan kepala kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus mengajar kami untuk tetap memahami bahwa hidup ini akan berlalu. Kekayaan, kuasa, kepintaran, semua akan ditinggalkan. Kami akan kembali kepada Sang Pemilik dengan tidak membawa apa-apa. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tetap hidup menjadi berkat bagi semua dari apa yang ada pada kami. Kami berdoa bersama-sama untuk seluruh warga Jemaat Telobatua, saudara-saudara yang mengikuti renungan dan doa hari ini. Tuhan berkati dan lindungi, berkati dalam pekerjaan mereka, mampukan bekerja dengan baik dan menikmati hasilnya. Mereka yang terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Engkau tetap buka jalan bagi mereka. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamahlah mereka pulihkan. Ada satu anggota jemaat, Altar Kiando, cucu dari Bapak Sininta Liding, yang dirawat di rumah sakit Siloam, yang kemarin dalam kondisi kritis. Kami tetap menopang dalam doa, memohon belas kasih Tuhan, agar tangan Tuhan yang tidak kelihatan turut bekerja bersama para medis, sehingga anak kekasih atau cucu Altar Kiando dapat sembuh karena belas kasih Tuhan. Begitu pula juga anak kekasih Servin Patandianan yang sering mengalami kejang-kejang pada waktu-waktu tertentu. Tuhan lingkupi dia dengan kasih-Mu dan Engkau berkuasa atasnya, dan jangan buat ia menderita kejang-kejang. Biarlah terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Begitu pula kami terus menopang dalam doa keluarga dari Omah Patanduk di sektor 7, Bapak Aris Mantong yang dirawat di rumah sakit PCC. Mohon belas kasihan Tuhan agar ia dapat melewati masa kritis. Kesadarannya sangat menurun. Tuhan tolonglah. Seluruh sahabat, saudara yang mengikuti renungan dan doa hari ini, Tuhan berkati dan lindungi. Jikalau ada yang lemah, kuatkan. Dan dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan. Kiranya sukacita surgawi tetap memerintah dalam hati setiap kami, dan kami terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, mohon ampun atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua. Sampai jumpa.